Mulai dari memasak nasi saya sendiri, beli sayur saya sendiri, masak sayur saya sendiri juga, merebus air untuk minum saya sendiri, merebus air untuk mandi juga saya sendiri, mencuci baju saya sendiri. Hampir 100% saya melakukannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung dan juga anxiety. Saya adalah penderita gangguan asam lambung. Saya mengalami gangguan asam lambung, tapi saya tidak dipercaya oleh keluarga saya tidak dipercaya oleh pasangan saya sendiri. Saya mengalami gangguan asam lambung, saya mengalami anxiety, saya mengalami serangan panik. Itu mereka semua tidak ada yang percaya kepada saya. Justru mereka menuduh saya bahwa itu hanya bohong-bohongan saja. Itu hanyalah alasan saya saja doang, agar supaya saya tidak bekerja, agar supaya saya bisa males-malesan, agar supaya saya bebas tidak beraktivitas. Justru mereka malah menuduh saya seperti itu. Padahal yang saya alami adalah gangguan asam lambung yang cukup menyiksa sensasinya, dan juga anxiety, dan juga serangan panik yang sangat luar biasa itu. Ada beberapa teman kita, yaitu tentunya sesama pejuang gangguan asam lambung, yang mengeluhkan seperti itu tadi, yaitu tidak mendapat dukungan dari keluarga dan juga tidak mendapat dukungan dari pasangannya sendiri. Tapi saya rasa itu tidak banyak, tapi ada teman-teman yang seperti itu ada. Ya memang pada umumnya keluarga dan pasangan ataupun orang tua itu umumnya mendukung kita sepenuhnya ketika kita mengalami sakit ataupun ya gangguan asam lambung itu tadi. Umumnya didukung oleh keluarga dan juga pasangan yang mempunyai pasangan. Tapi ya itu tadi, ada juga yang tidak mempercayainya. Dan barangkali juga teman-teman ada yang mengalami kondisi atau peristiwa yang saya ceritakan tadi. Dan bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang mengalami seperti itu, yaitu tidak mendapat dukungan keluarga dan juga tidak mendapat dukungan dari pasangannya, kalau saya boleh menyarankan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima kondisi yang seperti itu teman-teman. Kita harus menerima peristiwa atau keadaan yang seperti itu. Kenapa kita harus menerima? Ketika kita menerima, itu akan bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang. Berbeda cerita kalau kita tidak terima, kita akan protes terus kepada mereka, yang ada kita marah, yang ada kita emosi. Dan itu akan membuat kita sangat rugi. Kenapa rugi? Ya tentu saja kondisi kita akan semakin turun, kondisi kita semakin drop ketika kita marah, ketika kita emosi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita terima peristiwa atau keadaan yang seperti itu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus menanamkan kepada diri kita bahwa kita bisa sembuh tanpa dukungan mereka, tanpa dukungan keluarga, dan juga tanpa dukungan pasangan kita sendiri. Kita bisa sembuh. Itu harus kita tanamkan sesering mungkin, nggak cuma menanamkannya sekali. Kalau cuma sekali doang itu akan pudar di tengah jalan. Tapi kita harus menanamkan berulang-ulang kali, agar supaya benar-benar tertanam kepada dalam diri kita bahwa kita bisa sembuh tanpa dukungan mereka. Tapi walaupun begitu, kita tidak perlu benci kepada mereka teman-teman. Kita tetap cinta kepada keluarga kita tetap cinta kepada pasangan kita. Walaupun mereka tidak percaya, nggak ada masalah, itu urusan mereka. Yang penting kita tetap cinta kepada mereka. Dan tentu saja ketika kita mempunyai ataupun ada kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka, ya kita mencoba menjelaskan lagi. Barangkali mereka akan menjadi paham. Dan saya yakin suatu saat nanti mereka akan juga paham, mereka akan juga mengerti dan percaya kepada kita teman-teman. Tapi ya itu tadi, itu akan butuh waktu. Dan kita nggak tahu waktunya mereka percaya itu kapan. Maka dari itu kita menanamkan kepada diri kita akan sembuh tanpa dukungan mereka. Dan ketika kita menjelaskan kepada mereka kok mereka tetap belum percaya, nggak ada masalah, kita tidak usah lanjutkan dengan yang namanya berantem. Nggak masalah, kita sabar saja. Kalau ada kesempatan di lain waktu kita bisa menjelaskannya lagi. Dan yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita fokus kepada jalan menuju kesembuhan. Kita fokus saja ke itu, jangan fokus kepada mereka. Yang ada ketika kita fokus pada mereka, yaitu tadi kita akan marah, kita akan emosi, kita akan protes terus. Dan yang ada itu akan membuat drop kondisi kita. Jadi kita fokus kepada jalan menuju kesembuhan. Ya tentunya yang paling ampuh sepemahaman saya adalah 3P teman-teman. Kita menerapkan 3P secara maksimal, konsisten, dan juga jujur. Itu kita fokus di situ.
Dan juga gini, ketika kita sudah merasa tahu tentang 3P dan sudah paham benar semua tentang 3P, kalau saya boleh menyarankan, kita tetap terus menggali, kita terus mencari tahu tentang 3P. Kali saja ada yang kelewatan, kali saja ada 1 atau 2 yang belum kita terapkan tentang 3P, yaitu mulai dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Walaupun semuanya kita sudah menguasainya, ya itu tadi, barangkali ada yang kelewatan teman-teman. Saya dulu juga seperti itu, saya sudah merasa sok paham, sok tahu, sudah menerapkan semua, tapi yang ada ya masih ada yang kelewatan juga. Jadi walaupun kita sudah merasa tahu, kita tetap mencari tahu, tetap menggali, kali aja ada yang kelewatan tentang 3P itu tadi ya. Dan nyatanya kita memang juga belum sembuh, jadi kita merasa sudah tahu semua, kita tetap harus mencari tahu, kali saja ada yang kelewatan. Kita fokus di jalan menuju kesembuhan. Dan gini, kita bisa melakukannya sendiri teman-teman. Gini, kalau saya dulu pas kumat yang kemarin selama 4 bulan, bahkan lebih dari 4 bulan, saya hampir melakukannya 100% sendirian teman-teman. Mulai dari memasak nasi saya sendiri, beli sayur saya sendiri, masak sayur saya sendiri juga, merebus air untuk minum saya sendiri, merebus air untuk mandi juga saya sendiri, mencuci baju saya sendiri. Hampir 100% saya melakukannya sendiri. Beberapa kali doang saya minta bantuan, itu pas saya drop-dropnya, pas saya parah-parahnya, atau pas lagi kumat. Kadang kan kondisi gangguan asam lambung itu seperti ini, kadang kita enakan, kadang tiba-tiba drop, kadang tiba-tiba parah. Teman-teman pasti pernah mengalami yang seperti itu. Dan kalau pas saya parah itu ya terpaksa saya minta bantuan untuk mencuci ataupun untuk mengangkat air mendidih di bak mandi, itu saya minta bantuan. Tapi ya itu tadi, itu hanya beberapa kali doang, yang semuanya, yang keseluruhannya umumnya saya melakukannya sendiri. Saya masih mampu mengangkat air mendidih untuk ditaruh ke bak mandi, umumnya seperti itu. Tapi ya pas kondisinya parah, saya nggak kuat, saya minta bantuan. Jadi kita melakukannya semua sendiri, tapi tidak boleh ngawur juga. Kalau kita timbang kok kita kayaknya nggak mampu, ya kita tetap minta bantuan teman-teman. Keluarga ataupun pasangan kita yang tidak percaya kepada kita, itu sesekali ya pasti maulah kita minta bantuan sesekali saja. Pas kita drop-drop banget ataupun kita pas parah-parahnya, insya Allah ya maulah sesekali kita minta bantuan kepada mereka. Tapi kalau saya dulu melakukan hampir 100% sendirian, itu bukan karena tidak mendapat dukungan keluarga ataupun tidak mendapat dukungan dari orang tua. Tidak, orang tua ataupun keluarga sangat mendukung saya, tapi saya berpedoman selama saya masih bisa melangkah, selama saya masih bisa kuat mengangkat atau bisa melakukan sendiri, saya akan melakukannya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, fokus pada jalan kesembuhan dan teman-teman melakukannya sendiri selama teman-teman bisa lakukan sendiri, dan fokus kepada jalan kesembuhan dan terus menggali tentang 3P, barangkali ada yang kelewatan. Jadi gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini mendapat dukungan dari keluarga dan juga mendapat dukungan dari orang tua ataupun mendapat dukungan dari pasangannya sendiri, teman-teman harusnya lebih bersyukur, lebih semangat lagi. Karena di luar sana ternyata ada juga teman-teman kita yang tidak mendapat dukungan dari keluarga dan juga tidak mendapat dukungan dari pasangan. Dan juga teman-teman yang tidak mendapat dukungan dari keluarga dan juga tidak mendapat dukungan dari pasangan, teman-teman harus tetap bersyukur juga, harus tetap bersyukur. Kenapa harus tetap bersyukur? Ya karena memang nyatanya yang masih bisa kita syukuri sangat banyak teman-teman. Jadi walaupun tidak mendapat dukungan dari mereka, kita harus tetap bersyukur juga, dan kita harus tetap semangat juga. Kita bisa tetap sembuh tanpa dukungan mereka. Saya juga dulu melakukannya hampir semua sendiri juga bisa sembuh, dan teman-teman tentunya pasti juga bisa melakukannya. Dan semoga teman-teman para pejuang gangguan asam lambung lebih bersyukur lagi, lebih semangat lagi, dan semoga teman-teman segera menemukan yang namanya kesembuhan. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.